uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Elvin Hartame. Saya guru kelas MI di Min 2 Kaur Provinsi Bengkulu. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250780, nomor UKG 288203030235077. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita hari ini belajar lagi pelajaran IPAS bersama Ibu, yaitu bab 8, materinya Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih berkah dan ilmunya bermanfaat. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Ayah Randy, silakan Randy. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Sebutkan apa saja yang termasuk bencana alam. Ada yang tahu? Pelajaran yang sudah kita pelajari. Apa saja yang termasuk bencana alam? Apa nak? Gempa bumi. Gempa bumi, apa lagi? Banjir. Apa? Banjir. Terus? Longsor. Tanah longsor. Kebakaran. Bencana alam apa saja yang bisa disebabkan oleh aktivitas manusia? Apa contohnya? Banjir. Banjir. Kenapa bisa disebabkan oleh manusia? Banjir itu
Nah, nanti kita akan ke pembelajaran kita hari ini nanti. Kenapa bisa banjir itu disebabkan oleh manusia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Jadi aktivitas manusia yang merusak lingkungan kemudian berdampak lagi terhadap manusia itu sendiri. Nah, ini ada surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Ya, Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan di darat dan di laut itu akibat manusia, dan dampaknya itu nanti akan kembali kepada manusia. Sehingga supaya mereka bisa menyadari. Nih, ada gambar di depan ini. Kenapa Bapak itu membuang sampah di sungai? Padahal sungai bukan tempat sampah. Air sungai menjadi kotor dan keruh karena banyak sampah. Pernah kalian lihat ini terjadi di sekitar kalian? Pernah. Ya, jadi sampah dibuang ke sungai, nanti bisa berakibat apa nak kira-kira kalau sampah dibuang sembarangan ke sungai? Banjir. Terus air sungai jadi keruh dan kotor. Padahal air sungai itu, kalian sering mandi nggak di sungai? Ada yang sering, ada yang pernah mandi, ada yang jarang ya, nggak pernah. Dan di sungai juga itu mungkin ada hewan-hewan laut, hewan-hewan sungai, ya kan? Kalau sungainya kotor, sungainya keruh, maka kehidupan hewan-hewan di sungai juga akan terganggu. Nih, manusia dan sampah. Jadi sampah itu mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya sampah plastik. Ya, sampah plastik. Jadi kalau plastik itu dibuang ke sungai, itu akan mencemari lingkungan. Air sungai tidak bisa dimanfaatkan karena ada bahan yang namanya mikroplastik. Mikroplastik itu sangat berbahaya. Kemudian mikroplastik ini bahan itu akan mengalir, air sungai itu mengalirnya ke mana? Ke laut. Jadi kalau air sungainya tercemar, maka lautnya akan tercemar. Nah, kemudian di laut itu banyak kan hewan-hewan laut, biota laut itu ada ikan, ya, ada apa di sini yang banyak gurita, cumi-cumi. Nah, jadi ada yang namanya plankton misalnya, itu tidak sengaja memakan mikroplastik. Kemudian planktonnya dimakan ikan, dan ikannya nanti dikonsumsi oleh manusia. Jadi mikroplastiknya nanti masuklah ke dalam tubuh manusia dan akan mengendap di dalam tubuh dan menjadi penyakit berbahaya untuk kesehatan, ya, dan bisa mengganggu pencernaan. Itu saja sudah merugikan manusia. Terus komposisi sampah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah di Indonesia berupa 57% sampah organik, 16% sampah plastik, 10% sampah kertas, dan sampah lainnya itu sebesar 17%. Sampah lainnya itu bisa kaleng, bisa botol, ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung cepat terurai. Itu sampah organik ini biasanya bisa dibuat kompos. Apa contohnya sampah organik yang berasal dari makhluk hidup? Apa contoh dari sampah organik tadi? Daun,
sampah plastik, berarti terbanyak kedua. Ya, plastik ini paling banyak digunakan oleh manusia. Apa aja yang dari plastik yang kalian tahu? Apa? Piring, ya kan? Terus plastik belanja, gelas plastik, pokoknya di rumah tangga itu paling banyak plastik, ya kan? Nah, kenapa orang ini lebih enak menggunakan plastik? Karena plastik itu tahan lama, ringan, tidak mudah rusak. Kalau gelas, kalau pakai air kaca, kalau misalnya jatuh pecah. Kalau plastik mau dibawa-bawa jatuh dia nggak pecah. Nih, ini sampah di sungai. Oh, banyak sekali ya sampah-sampah yang berserakan. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Apa penyebab kerusakan pada lingkungan dan bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Jadi inilah yang akan kalian diskusikan dalam kelompok. Ya, untuk ininya nanti ibu bagikan kelompok. Di bedanya. Nah, sekarang ini ada 4 kelompok. Ya, nanti kalian akan ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian mengerjakan. Ya, coba dibuka LKPD-nya. Itu yang pertama itu ada, kalian isi dulu nama kelompok. Ya, nama kelompok itu kalian buat nama kelompok yang bertema lingkungan. Misalnya saya mau buat nama kelompok saya itu Sungai Nil, misalnya, boleh. Tulis nama kelompoknya, misalnya apa? Ini nama kelompoknya tadi, misalnya apa namanya? Nama Bimawati. Kalau sudah, boleh dibaca teksnya. Kan ada yang nih, baca teksnya, terus baca teks yang disediakan bersama kelompok. Diskusikan dengan informasi penting dari kita dari bawah. Peristiwa alamnya apa, Nak? Apa peristiwa alamnya kalau melihat teksnya itu? Longsor. Terus apa lagi? Penyebab terjadinya peristiwa alam, apa penyebabnya? Udah, kita tulis. Dampak peristiwa alam terhadap aktivitas manusia. Yang nomor 3 itu dampaknya terhadap aktivitas manusia. Coba ibu tanya, kalau longsor kira-kira dampaknya apa? Dampaknya, tahu dampak? Akibatnya terhadap manusia apa? Ya. Apa lagi? Gimana kita?
memakan korban jiwa dan penyakit. Tindakan yang sebaiknya dilakukan tidak membuang sampah ke sungai dan mengurangi penggunaan sampah plastik dan menanam pohon di lahan. Ya, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Menambahkan boleh? Udah cukup? Udah, ya tepuk tangan dulu untuk kelompok bisa. Selanjutnya untuk kelompok, oke, selanjutnya kelompok Ratu, ya. Ratu yang maju, silakan. Ya, nama kelompoknya apa dulu? Jambu. Nama peristiwa alam, tanah longsor, penyebab terjadinya peristiwa alam, erupsi akan memicu terjadinya longsor, terutama jika tanah memiliki kandungan air yang tinggi dan struktur yang tidak stabil, penggundulan hutan, dampak peristiwa alam terhadap aktivitas manusia, korban jiwa, kerugian, jalan tertimbun, jembatan runtuh. Tindakan yang sebaiknya dilakukan, hutan yang lebat dengan pepohonan yang mampu menyerap air hujan sehingga mengurangi risiko erupsi dan longsor. Namun penggundulan hutan baik karena penebangan liar maupun perubahan tata guna lahan dapat menyebabkan terjadinya longsor. Ya, kesimpulannya, Tanah longsor dapat disebabkan penggundulan hutan yang dilakukan oleh manusia. Longsor akan mengakibatkan kerusakan dan kerugian, adanya korban jiwa dan aktivitas sehari-hari. Terganggu untuk mencegah longsor dapat dilakukan dengan tindakan menebang pohon sembarangan, tidak menebang pohon itu. Tidak menebang sembarangan. pohon sembarangan, dan penanaman kembali lahan atau hutan yang gundul. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi karena diskusinya sudah selesai tadi, kalian sudah mengetahui penyebab dari bencana alam, kemudian dampaknya terhadap aktivitas manusia dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi apa yang dapat dipelajari dari aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan? Apa yang dapat kita pelajari, nak? Yaitu bahwa aktivitas manusia itu dapat merusak lingkungan dan kerusakan lingkungan itu akan berdampak kepada apa? Aktivitas manusia itu sendiri, akan berdampak pada manusia itu sendiri. Jadi manusia yang merusak dan kerusakannya nanti akan berdampak kepada manusia. Dan solusinya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus belajar untuk mencintai lingkungan. Ya, dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon sembarangan. Ya. Kemudian apa lagi? Kurangi penggunaan bahan plastik karena plastik itu sangat berbahaya, paling susah terurai. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Ini ada kalian nanti akan mengerjakan evaluasi, tapi jawabannya nanti menggunakan ini barcode ya, scan barcode. Ingat ya, kalian nomornya berapa? Itu kan ada nomor ya. Nomor berapa? Nomor 9. Jadi kalian kalau mau lihat nilai kalian nanti sesuai nomor kalian ini ya.
pindahin pakai HP. Nanti kelihatan di situ ya. Tuh, kelihatan nanti tuh. Oke. Aja. Angkat sudah. Oke. Udah semua 15 orang kan? Ya. Nanti kalian lihat jawabannya. Tuh. Ya. Nilainya player 1 siapa tadi? Player 1 tahu kan? Nah, player 10, player 14, player 2, 4, 6, 9 itu yang benar jawabannya. Lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Baca dulu. Yang mau diangkat, silakan diangkat. Tuh, masih bisa dijawab itu ya, masih ada soalnya. Yang sudah boleh. Oke. Yuk, angkat. Udah semua? Yang 3 belum? 3 dan 6. 6. Selanjutnya. Dampak peningkatan penggunaan plastik sekali pakai. Ya, yang 1 belum. 3, 4, 10, 15 belum. Angkat lagi lah. Siapa 15? Dan selanjutnya, apa yang terjadi jika plastik tidak bisa keluar dari usus dan mengendap di dalam tubuh? A. Menyehatkan pencernaan. B. Meningkatkan metabolisme. C. Mengganggu sistem pencernaan. D. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Ya, tadi udah ya. Oke. Ayo. Ayo, satu lagi belum? Udah semua? Kita lihat jawabannya. Yang mana jawabannya? C. Mengganggu sistem pencernaan. Masih ada salah 4 orang yang salah. Lanjut soal terakhir. Apa salah satu cara untuk mencegah longsor? Salah satu cara untuk mencegah longsor. Udah siap? Oke. 8 mana 8 ini? Oke, udah ya. Ya. Player 1, 4 dan 9 yang nilai tertinggi. Oke. Semangat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Ya, jadi tetap semangat kalau sudah siang ya. Oke. Jadi kita sama-sama akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kesimpulan pertama apa yang bisa disimpulkan? Bagaimana aktivitas manusia itu dapat mempengaruhi kerusakan di bumi kita ini atau perubahan bumi. Bagaimana? Yang pertama itu bencana alam dapat disebabkan oleh perbuatan manusia maupun secara alami. Ya, bencana alam itu ada yang disebabkan oleh
yang perbuatan manusia itu contohnya apa? Longsor, terus apa lagi? Banjir. Itu diakibatkan karena apa? Karena yang pertama membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Terus apa lagi? Penggunaan sampah plastik atau penggunaan plastik yang berlebihan. Ya. Jadi kesimpulan kita ini yaitu bumi bisa berubah karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Ya, aktivitas yang manusia yang dapat merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, penggunaan plastik yang berlebihan dan lain-lain. Yang ketiga, dampak kerusakan lingkungan terhadap aktivitas manusia seperti banjir tadi itu bisa menimbulkan berbagai penyakit, aktivitas ekonomi terganggu, kerugian materi, kerusakan fasilitas. Longsor itu akibatnya memakan korban jiwa, bisa cedera, kehilangan tempat tinggal karena tertimbun, perekonomian terganggu, kerusakan fasilitas, dan gangguan transportasi. Ya, jadi aktivitas manusia itu dapat berakibat terhadap manusia itu sendiri. Ya, aktivitas manusia yang merusak lingkungan, misalnya membuang sampah di sungai. Sedangkan sungai itu adalah tempat makhluk hidup. Ya, jadi kalau membuang sampah sembarangan di sungai, sungainya nanti akan kotor, bau. Jadi kita sendiri yang akan merasakan bau, kotor, kemudian nanti bisa menyebabkan banjir. Nah, jadi dari pembelajaran kita ini anak-anak gimana tadi? Menyenangkan tidak? Nah, jadi kalian berdiskusi, kemudian ada evaluasi yang kita lakukan dengan menggunakan quizzes namanya ya. Terima kasih atas semangatnya hari ini, masih semangat sampai siang, sampai pembelajaran selesai, terus semangat berdiskusi, semangat untuk presentasi ke depan, mengerjakan evaluasi. Ya, kita tepuk tangan untuk kita sendiri. Untuk materi selanjutnya minggu depan nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pengelolaan atau pengolahan sampah dengan menggunakan metode 3R. Nanti kalian cari tahu ya, 3R. Jadi itu salah satu cara kita untuk mencegah kerusakan lingkungan, terutama masalah sampah. Ya, untuk menutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan dipimpin doa. Ibu ajarkan bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.